Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Lukman di channel Hamster Mania. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang etika bagi para pecinta, peternak, dan penjual hamster. Ingin tahu selengkapnya seperti apa? Mari simak video berikut. Nah, di video kali ini kita akan membahas 3 etika ya bagi masing-masing para pecinta hamster, peternak hamster, dan juga penjual hamster. Nah, sekarang kita bahas dulu yang bagi pecinta hamster ya. Nah, untuk pecinta hamster ada 3 etika yang teman-teman harus lakukan. Yang pertama adalah menjamin bahwa hamster yang dipelihara berada di lingkungan pemeliharaan yang sudah sesuai dengan kebutuhan fisik dan emosi serta psikologis hamster, termasuk kandang, nutrisi yang baik dan benar, dan perawatan kesehatan secara rutin. Nah, untuk kebutuhan fisiknya teman-teman perhatikan di sini. Nah, itu untuk memenuhi kebutuhan fisiknya, ini kan berkaitan fisik ya, berarti tubuh ya. Nah, jadi teman-teman siapkan tempat yang cukup luas bagi hamsternya agar hamsternya itu tidak terbebani secara fisik. Dalam arti kata apa? Kalau dia terlalu, misalnya dalam tempat ini terlalu sempit, maka itu akan membebani fisik dari hamster. Jadi kebutuhan fisiknya tidak terpenuhi. Karena kan dengan ukuran hamster yang kecil ini, atau dia juga memiliki daerah kekuasaannya. Jadi teman-teman harus memahami daerah kekuasaan si hamster agar apa? Dia memiliki daerah kekuasaan yang memang itu cukup sebagai suatu kebutuhan fisiknya. Lalu dilihat juga emosionalnya. Nah, emosionalnya berkaitan dengan apa? Nutrisi yang benar ya. Nah, nutrisinya ini jangan dibuat sampai hamsternya itu kelaparan ya teman-teman. Jadi jangan sampai kelaparan. Selalu sediakan makanan hamster agar tadi dia tidak emosi ketika menjalankan aktivitasnya. Kalau dia emosi, kelaparan, otomatis apa? Dia akan bisa melakukan tindakan kanibalisme seperti itu. Lalu terkait juga dengan psikologi hamster. Nah, psikologi hamster ini maksudnya apa? Ya, tempatkanlah hamster ini di tempat yang tenang, yang nyaman seperti itu, dan jangan pula taruh di tempat yang panas. Dalam panas ini kata apa? Teman-teman jemur hamsternya atau terkena matahari langsung gitu kan. Dan juga apa ya? Tempatnya terlalu ramai. Kalau sedikit ramai sih tidak ada masalah, tapi kalau terlalu ramai kan akan membuat hamsternya stres, dan stres inilah menyebabkan berbagai penyakit pada hamster. Lalu untuk yang kedua, yaitu teman-teman harus memiliki tanggung jawab dan kecintaan pastinya sebagai pet owner ya. Jadi teman-teman itu harus punya kecintaan, dan jangan istilahnya melihara hamster ini karena ya teman saya pelihara, saya juga pengen pelihara gitu. Jadi teman-teman harus timbulkan dulu rasa cinta kepada hamster agar teman-teman bisa merawatnya dengan sepenuh hati. Jadi bukan melihara ya asal-asalan gitu kan. Jadi peliharanya benar-benar dengan sepenuh hati teman-teman. Oke. Lalu yang ketiga, belajar dan mencari pengetahuan. Nah, jadi teman-teman belajar dan mencari pengetahuan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan hamster dan pemeliharaan. Jadi teman-teman dengan nonton di channel Hamster Mania ini, teman-teman sudah melakukan langkah yang ketiga tadi, yaitu tentang mencari pengetahuan tentang hamster dan pemeliharaannya. Karena di channel Hamster Mania ini lengkap ya dengan tentang tips dan trik cara memelihara hamster. Oke teman-teman, itu adalah tentang tadi etika bagi para pecinta hamster. Nah, sekarang kita akan bahas etika lainnya ya. Nah, ini ada etika bagi para peternak hamster. Nah, ini ada beberapa etika yang teman-teman harus pahami ya. Yang pastinya yang pertama itu paham dan mengerti mengenai spesies dan variasi hamster yang akan diternakan, termasuk temperamen dan karakter setiap induk yang akan diternakan. Jadi teman-teman harus paham kelebihan dan kekurangan masing-masing jenisnya ya. Jadi ya harus memahami kelebihan dan kekurangan. Jangan sampai teman-teman itu tidak mengetahui kelebihan dan kekurangan dari masing-masing jenis hamster. Jadi saya sudah juga membuat videonya tentang kelebihan dan kekurangan masing-masing jenis hamster. Nah, itu teman-teman bisa pahami deh, termasuk temperamennya gitu kan. Temperamennya dalam arti kata apakah induk jantan itu bisa merawat anaknya, lalu bagaimana sih jumlah anakannya, lalu karakternya juga kan, karakternya apakah induk ini jadi galak banget kalau punya anak gitu kan. Kan teman-teman bisa harus mengetahui dulu. Nah, makanya peliharanya cukup beberapa pasang dulu agar teman-teman sambil mengetahui gitu, perlahan-lahan, jangan langsung banyak, jangan langsung ratusan ekor, ratusan pasang, karena teman-teman kan masih belum tahu nih karakternya kan. Maklum, kadang-kadang nih praktek tak seindah teori seperti itu.
Oke, untuk yang etika yang kedua adalah hanya menggunakan hamster yang sudah memiliki usia matang untuk berproduksi. Berada dalam kondisi sehat, bebas dari penyakit turunan ya, dan bebas dari parasit dan para karakter bagus. Jadi kalau mengawinkan hamster itu usianya harus matang, siap untuk berproduksi. Dalam arti apa? Jangan terlalu dini. Kalau terlalu dini dikawinkan hamsternya, takutnya nanti apa? Itu bisa terjadinya baby blues ataupun si induk ini belum siap menerima anakannya. Nah, kalau terjadi seperti ini kan cukup merugikan teman-teman sekalian gitu. Nah, untuk mencegah hal demikian makanya teman-teman kawinkan yang udah siap matang. Kalau perlu kasih bangsi 1 bulan dari usianya siap kawin. Misalnya kayak jenis Campbell ya tuh ya. Campbell itu kan umur siap kawinnya 2 bulan. Nah, boleh 3 bulan baru dikawinkan seperti itu. Agar apa? Agar terhindar dari baby blues ya. Oke, lalu yang ketiga, segera menghentikan produksi pada indukan yang diketahui menghasilkan anak-anak yang berpenyakit bawaan seperti black flipping, cycling, dan temperamen buruk. Nah, kalau black flipping itu maksud apa? Hamster suka salto seperti ini. Salto dia, tek tek. Nah, itu nggak usah dikawinkan karena itu bisa menurun ke anaknya. Ya, itu lihat hamsternya lagi kawin ya. Lalu ada juga yang namanya cycling. Cycling itu spinning ya, maksudnya dia putar-putar hamsternya. Nah, seperti itu. Lalu juga temperamen buruk. Temperamen buruk ini maksudnya apa? Jenis Campbell misalnya. Campbell ini kan gigit. Kalau gigit dia biasanya udah langsung lepas. Tapi ini Campbell ini gigit ini macam wewe aja, nggak mau lepas-lepas. Nah, itu temperamennya buruk. Berarti ada kelainan genetik. Lalu juga wewe nih. Wewe-nya gigitnya macam Campbell, sadis gitu. Kuat banget. Nah, itu teman-teman juga nggak usah jadikan indukan. Takutnya nanti anakan juga seperti itu. Karakternya malah seperti Campbell. Dan pastinya penyakit-penyakit ini teman-teman nggak usah dikawinkan ya tadi ya, etikanya biar tadi tidak menurunkan ke anaknya. Lalu etika yang keempat adalah tidak memaksakan menjodohkan sepasang hamster yang ternyata sangat sulit dipasangkan. Jadi teman-teman coba dulu sepasang hamster itu apakah dia masih bisa dipasangkan atau tidak. Nah, teman-teman bisa coba deh caranya di channel YouTube Hamstermania ini sudah ada membahas tentang bagaimana sih cara untuk menjodohkan hamster. Nah, kalau memang tidak berhasil juga maka tak usah dipaksakan. Berarti memang dia tidak berjodoh. Seperti itu ya. Lalu yang kelima, memastikan bahwa induk yang tengah hamil dan menyusui bisa tercukupi kebutuhannya secara standar. Mulai dari nutrisi, bedding, kandang, dan kebutuhan emosional ataupun psikologis. Nah, ini kaitannya tadi tentang etika dalam memelihara hamster ataupun merawat hamster. Nah, itu hamsternya mau kawin gitu ya. Si jantannya mau kawin tapi betinanya nggak mau tadi. Tadi kan lihat tuh kan hamster robonya kawin ya. Oke teman-teman, lalu yang selanjutnya adalah yang keenam, demi menjaga kesehatan reproduksi induk betina, sebaiknya memisahkan jantan segera setelah dipastikan induk betina sudah hamil. Jadi kalau induk betinanya itu sudah hamil, kalau bisa segera dipisahkan. Dalam arti kata apa? Biar mencegah terjadinya apa ya? Jarak kelahiran yang terlalu cepat. Misalnya gini, si induk betina ini masih merawat anaknya, misalnya kan. Tapi tak lama kemudian 18 hari udah melahirkan lagi gitu. Sedangkan anaknya yang masih kecil ini masih perlu indukan. Nah, itu kan susah kan? Dalam arti kata apa? Kita jadinya bingung juga kan. Dalam arti kata kita harus pisahkan yang anak-anakannya. Tapi anaknya masih kecil 18 hari. Namun di satu sisi anak yang umur 18 hari tidak bisa digabung dengan bayi-bayi hamster yang melahirkan tadi itu. Kenapa? Bahaya juga, bisa kanibalisme gitu kan. Nah, jadi serba salah ya. Makanya kalau bisa sih dipisahkan aja jantannya biar tidak terjadi jarak kelahiran yang terlalu cepat. Nah, tuh lihat robonya lagi mandi tuh. Suka dia mandi ya. Satunya lagi main, satunya lagi mandi. Wah, mantap nih. Jadi apa istilahnya saling-saling melengkapi. Oke, lanjut yang ke-7 adalah memisahkan anak-anak hamster sesuai jenis kelamin pada 2 kandang yang berbeda demi menjaga perkawinan pada usia muda. Jadi teman-teman kalau bagi para peternak, kalau nanti misalnya teman-teman nih panen nih kan ada misalnya 20 ekor hamster anakan. Nah, ada 12 ekor jantan, ada 8 ekor betina. Nah, pisahkanlah 12 ekor jantan tempat tersendiri, 8 ekor betina tempat sendiri agar tidak terjadi apa ya? Perkawinan usia muda dan tidak jadi perkawinan sedarah seperti itu. Oke. Oke, teman-teman, jadi itu ya etika bagi peternak hamster. Nah, sekarang ada etika bagi penjual hamster. Nah, ini ada etikanya juga, teman-teman. Jadi ada etika berjualan hamster itu yang pertama adalah tidak menjual anakan hamster serian di bawah umur 1 bulan. Nah, tolong tidak usah dijual nih. Karena apa? Di bawah umur 1 bulan dia masih rentan dan masih perlu indukan. Lalu tidak menjual anakan hamster yang jenisnya Campbell, WW, Hybrid, dan Roboski yang jenis mini ya atau jenis dwarf itu di bawah 25 hari. Jadi kalau umurnya Campbell, Robo sama WW itu udah umur 26 hari, bolehlah kalian teman-teman jual gitu kan.
karena dia sudah bisa lepas dari indukannya. Nah, lalu yang kedua, memisahkan hamster betina dan jantan pada kandang yang berbeda. Nah, ini dibedakan, misalnya hamster jantannya di kandang yang sebelah kanan, misalnya hamster betina di kandang sebelah kiri, dikasih sekat, ataupun memang ditempatkan pada dua kandang yang berbeda. Itu bertujuan apa? Biar apa? Biar jadi edukasi juga bagi calon pembeli juga kan. Oh, jadi dia paham kalau misalnya nak kalau mau gabungan hamster ramai-ramai ini nggak boleh, misalnya dia harus beda jenis, tapi harus satu, misalnya jenis kelaminnya sama, jenis jantan semua, betina semua gitu. Lalu yang ketiga, tidak menumpuk hamster dalam kandang yang sempit pada display. Nah, jadi kalau teman-teman jualan di rumah ataupun di toko gitu, janganlah tumpuk hamsternya dalam display. Memang betul sih, teman-teman ini sudah memisahkan antara jantan dan betina, tapi ditumpuk. Misalnya di sini jantannya tempatnya sempit macam gini, misalnya ini kan jantannya ada 50 ekor atau 30 ekor. Nah, kan terlalu sempit, kan bahaya juga. Nanti malah berarti bisa ya Pak hamster ini pakai kandang yang sempit macam gitu, tidak ada masalah. Nah, itu salah juga kan. Jadi teman-teman sesuaikan dengan ukuran kandangnya, diperkirakan jangan sampai itu memunculkan stigma bahwa hamster itu tidak masalah kalau ditempatkan dalam display yang sempit. Nah, kecuali teman-teman menggelar lapak, misalnya kayak lapak di Car Free Day, itu kan memang sulit kan teman-teman, terutama bagi teman-teman penjual hamster yang tidak memiliki mobil. Kan susah kan bawa akuarium, jadi bawa box ice ataupun bawa pun akuarium-akuarium yang aklik, itu kan tidak bisa menampung banyak. Otomatis apa? Teman-teman sementara itu memasukkan jumlah hamster yang cukup banyak. Itu tidak masalah. Selama teman-teman memberikan edukasi, pemahaman kepada calon pembeli bahwa ini sementara Bu, kami untuk display saja, tapi di toko kami ataupun di rumah kami yang kami jualan, kami tidak tumpuk sebanyak ini, seperti itu. Jadi kan ada tanggung jawab kita sebagai penjual juga. Oke, lalu yang keempat, hanya menjual hamster yang sehat dan menjamin kondisi kesehatan hamster siswa. Jadi kalau hamster yang dijual tuh harus yang ada kondisi sehat dah, dan menjamin kondisi kesehatan hamster pada saat dijual. Nah, kalau nanti ditemukan misalnya ada pembeli yang komplain, "Oh, Bang, saya hamster saya nih, saya baru sampai di rumah baru tahu nih ternyata dia diare, Bang, ataupun dia iritasi mata." Nah, mungkin kita saking banyaknya nih penjual ataupun peternak hamster nih menjual hamster. Jadi istilahnya ada yang misalnya terlewatkan gitu, bahwa hamster yang dijual tuh ada yang kena iritasi mata. Jadi penjual dan pembeli nih sama-sama tidak melihat terlalu detail nih kondisi hamsternya. Nah, teman-teman sebagai penjual yang baik itu langsung melakukan tindakan bahwa hamster yang telah dibeli itu bisa ditukar, seperti itu. Jadi tidak ada masalah ya untuk bisa menukar hamsternya yang sehat, karena kita tidak boleh jual hamster yang kondisi sakit ya. Jadi itu kita harus memberikan suatu garansi bahwa pembeli itu menerima hamster yang sehat dan kita siap menukarnya selaku penjual. Oke, yang kelima adalah memastikan bahwa pembeli sudah paham dengan hamster yang dipilih, termasuk soal asal-usul genetika indukan. Jadi pembeli itu udah paham kalau hamster yang dipilih ini tidak bisa sembarangan dikawinkan dengan beda jenis yang lainnya, seperti itu. Jadi itu harus diberikan terus pemahaman terkait itu. Jadi jangan kawin silang, jangan kawin sedarah dan lain sebagainya. Lalu yang keenam, membekali pembeli dengan pengetahuan dasar tentang pemeliharaan dan perawatan hamster, terutama mengenai tingkat produktivitas hamster yang sangat. Jadi diberitahulah pengetahuan dasar, misalnya pakannya 1 sendok teh untuk 2 ekor berupa biji-bijian. Tidak usah selain itu. Lalu minum pakai botol minum ya, dan jangan dijemur dan jangan kena air, seperti itu. Itu pengetahuan dasar lah. Lalu juga kasih tahu kalau hamster ini cepat sekali melahirkan, jadi tidak usah terkejut nanti kalau hamsternya cepat banyak. Jadi dikasih tahu kepada calon pembeli itu kalau bisa nanti disediakan kandang, jangan sampai nanti belum siap kandang gitu kan. Jadi istilahnya pokoknya harus dipersiapkan lah, karena kan pastinya nanti hamster ini akan terus berkembang biak. Lalu yang ketujuh, siap menjawab dan membantu konsultasi kepada pembeli kapan saja diminta. Jadi seperti kami di Hamster Mania ini juga siap sekali membantu dan menjawab apabila teman-teman ingin istilahnya ingin konsultasi gitu kan kepada kami gitu. Jadi kalau misalnya ada permasalahan kami siap bantu, dan bahkan di komentar di YouTube ini kami juga selalu menjawab pertanyaan teman-teman. Dalam arti kata apa? Ya biar kita saling bisa interaksi dan bisa mengetahui solusi atas permasalahan bagi teman-teman yang punya hamster di rumahnya.
Lalu yang kedelapan, saat menjual kepada calon breeder baru, bersedia berbagi ilmu pengetahuan, menjamin bahwa tidak akan ada hamster yang lahir dalam kondisi yang salah. Jadi terus-terus memberikan pengetahuan kepada pembeli, ya masuk berikan informasi, masuk gabung di grup WA ataupun gabung di grup Telegram, ataupun kasih link untuk nonton YouTube-nya, seperti itu, agar apa? Agar teman-teman ini selalu teredukasi dalam memelihara hamster. Oke, cukup sekian dulu video kita pada kali ini tentang etika bagi para pecinta, peternak, dan penjual hamster. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin request video, silahkan tulis aja di kolom komentar.